Klan Ashina berdiri sebagai bukti sejarah feodal Jepang yang penuh gejolak. Mereka adalah simbol dari masa lalu yang penuh dengan peperangan, intrik, dan perubahan yang tak terelakkan. Asal-usul mereka diselimuti kabut waktu, namun klaim mereka atas garis keturunan bangsawan tidak dapat disangkal. Mereka adalah keturunan dari para pejuang yang gagah berani dan pemimpin yang bijaksana. Ashina menegaskan keturunan dari klan Taira yang perkasa, nama yang identik dengan kekuasaan dan pengaruh di Jepang kuno. Klan Taira sendiri adalah salah satu klan paling berpengaruh pada masa itu, dengan sejarah yang kaya akan kemenangan dan kekalahan. Hubungan ini mengalir melalui klan Miura, menghubungkan Ashina dengan warisan para prajurit dan negarawan. Klan Miura adalah jembatan yang menghubungkan Ashina dengan masa lalu yang penuh dengan kejayaan dan tragedi. Klan Taira, yang menonjol selama periode Heian, terlibat dalam persaingan sengit dengan klan Minamoto, yang pada akhirnya membentuk lanskap politik Jepang. Pertempuran antara kedua klan ini adalah salah satu konflik paling terkenal dalam sejarah Jepang, yang dikenal sebagai Perang Genpei. Ashina yang mewarisi warisan ini ditakdirkan untuk kebesaran dan perselisihan dalam ukuran yang sama. Mereka adalah produk dari masa lalu yang penuh dengan konflik, dan mereka membawa warisan ini ke masa depan. Kisah mereka adalah tentang ambisi, ketahanan, dan semangat samurai yang abadi. Mereka adalah contoh dari semangat juang yang tidak pernah padam, bahkan di tengah-tengah kesulitan terbesar. Hari-hari awal klan Ashina diselimuti misteri, dengan catatan sejarah terbatas yang mendokumentasikan kebangkitan mereka. Namun, dari sedikit yang kita ketahui, jelas bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, klaim mereka atas garis keturunan Taira melalui klan Miura menunjukkan warisan yang kaya akan kehebatan bela diri dan kecerdasan politik. Mereka adalah ahli strategi yang ulung dan pejuang yang tak kenal takut. Hubungan ini akan memberi mereka tingkat prestis dan pengaruh bahkan di tahun-tahun awal mereka. Mereka dihormati dan ditakuti oleh teman dan musuh mereka. Kemungkinan besar mereka mengasah keterampilan mereka dalam wadah perang Jepang awal, secara bertahap memperluas domain dan pengaruh mereka melalui aliansi strategis dan unjuk kekuatan militer. Mereka adalah ahli dalam seni perang dan diplomasi. Klan Ashina, seperti banyak keluarga lain selama era ini, sangat tertanam dalam jaring kesetiaan dan persaingan feodal yang kompleks. Mereka adalah bagian dari jaringan yang rumit dari aliansi dan permusuhan yang membentuk lanskap politik Jepang. Kisah mereka bukanlah tentang isolasi, tetapi tentang interaksi yang konstan dengan klan lain, baik sebagai sekutu maupun musuh. Mereka adalah pemain utama dalam drama besar sejarah Jepang. Interaksi awal ini akan membentuk takdir mereka, membawa mereka untuk membangun pijakan yang kokoh dalam lanskap feodal Jepang yang terus berubah. Mereka adalah arsitek dari nasib mereka sendiri, membentuk masa depan mereka melalui tindakan mereka. Sejarah klan Ashina merupakan bagian integral dari pemahaman narasi yang lebih luas dari periode Sengoku Jepang, masa konflik yang tak henti-hentinya dan transformasi dramatis. Mereka adalah saksi dan pelaku dari perubahan besar yang terjadi selama periode ini. Asal-usul klan Ashina, meskipun diselimuti beberapa misteri, meletakkan dasar bagi keunggulan mereka di masa depan. Mereka adalah contoh dari bagaimana masa lalu dapat membentuk masa depan. Klaim mereka atas garis keturunan Taira yang diturunkan melalui klan Miura memberi mereka warisan semangat prajurit dan kecerdasan politik. Mereka adalah pewaris dari tradisi yang kaya dan beragam. Warisan ini, ditambah dengan pengalaman awal mereka di era peperangan yang konstan, akan membentuk Ashina menjadi kekuatan yang tangguh di abad-abad yang penuh gejolak yang akan datang. Mereka adalah simbol dari ketahanan dan kekuatan. Kisah mereka adalah bukti kekuatan abadi dari garis keturunan, ambisi, dan pengejaran kekuasaan tanpa henti yang menentukan Sengoku Jidai. Mereka adalah contoh dari bagaimana sejarah dapat membentuk identitas dan takdir. Seiring dengan semakin kuatnya klan Ashina, jangkauan mereka meluas ke seluruh provinsi di Jepang. Klan ini tidak hanya memperluas wilayah mereka, tetapi juga memperkuat pengaruh mereka di berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Ekspansi ini menyebabkan munculnya dua cabang yang berbeda, Sagami Ashina dan Aizu Ashina. Kedua cabang ini berkembang dengan cara yang unik, mencerminkan kondisi geografis dan politik wilayah mereka masing-masing. Sagami Ashina mendirikan kekuasaan mereka di Provinsi Sagami, wilayah strategis yang penting yang berbatasan dengan dataran Kanto.
Wilayah ini tidak hanya penting secara militer, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan budaya yang berkembang pesat. Kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan yang sedang berkembang di Kamakura akan menempatkan mereka di jantung intrik politik dan konflik militer. Kamakura, sebagai pusat pemerintahan shogun, menjadi tempat di mana banyak keputusan penting diambil, dan Sagami Ashina sering terlibat dalam diskusi-diskusi ini. Sementara itu, Aizu Ashina mengukir wilayah kekuasaan mereka sendiri di wilayah Aizu Utara. Wilayah ini, meskipun terpencil, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menjadi basis yang kuat bagi klan ini. Provinsi pegunungan ini yang dikenal dengan musim dingin yang keras dan medan yang terjal, menumbuhkan semangat yang kuat dan mandiri di Aizu Ashina. Kondisi alam yang menantang ini membentuk karakter pejuang mereka, menjadikan mereka tangguh dan ulet. Kendali mereka atas rute perdagangan yang vital dan posisi strategis mereka di Jepang Utara akan menjadikan mereka pemain kunci dalam perebutan kekuasaan regional yang menentukan era tersebut. Rute perdagangan ini tidak hanya penting untuk ekonomi, tetapi juga untuk aliansi politik dan militer. Terlepas dari pemisahan geografis mereka, kedua cabang klan Ashina tetap terhubung oleh garis keturunan mereka bersama dan rasa kekeluargaan yang ditempa dalam kobaran konflik awal. Ikatan keluarga ini seringkali menjadi sumber kekuatan dan stabilitas di tengah-tengah kekacauan. Mereka akan sering terlibat dalam aliansi, saling mendukung di masa perang dan berbagi rampasan kemenangan. Aliansi ini tidak hanya memperkuat posisi mereka, tetapi juga membantu mereka bertahan dalam periode yang penuh dengan pertempuran dan ketidakpastian. Namun ambisi yang memicu kebangkitan mereka juga menabur benih perpecahan. Ketegangan internal seringkali muncul, terutama ketika kepentingan pribadi dan ambisi bertabrakan dengan kepentingan klan. Ketika kedua cabang tumbuh dalam kekuasaan, kepentingan mereka mau tidak mau bentrok, yang mengarah ke periode persaingan dan konflik di dalam klan. Konflik ini seringkali berujung pada pertempuran yang sengit dan berdarah. Kisah Sagami Ashina dan Aizu Ashina adalah mikrokosmos dari kekuatan yang lebih luas yang berperan selama Sengoku Jidai. Periode ini ditandai oleh pertempuran terus-menerus, aliansi yang berubah-ubah, dan perjuangan untuk kekuasaan yang tak pernah berakhir. Ini menyoroti keseimbangan yang rumit antara persatuan dan ambisi, kesetiaan dan pelestarian diri, yang menjadi ciri periode yang bergejolak ini. Setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin klan memiliki dampak yang luas dan seringkali tidak terduga. Kedua cabang, terikat oleh darah namun didorong oleh keinginan mereka sendiri, akan meninggalkan jejak mereka dalam sejarah, masing-masing mengukir jalan mereka sendiri melalui kekacauan feodal Jepang. Mereka menunjukkan bahwa meskipun terpisah oleh jarak dan kondisi, semangat dan ambisi dapat menyatukan dan memisahkan dengan cara yang sama. Kisah mereka adalah bukti kekuatan abadi ikatan keluarga, daya pikat ambisi, dan sifat tak terduga dari takdir di masa pergolakan yang konstan. Dalam setiap langkah mereka, baik dalam kemenangan maupun kekalahan, mereka menunjukkan ketahanan dan tekad yang luar biasa. Aizu Ashina, melalui kebatan militer yang luar biasa dan kecerdasan politik yang tajam, naik ke posisi pengaruh yang signifikan di wilayah Aizu, sebuah daerah yang dikenal dengan medan yang sulit dan strategis. Selama periode Muromachi, mereka mendapatkan gelar yang sangat bergengsi, yaitu Gubernur Militer dari Aizu, sebuah pengakuan yang tidak hanya meningkatkan status mereka, tetapi juga memperluas kekuasaan mereka. Penunjukan ini, yang diberikan oleh Keshogunan Ashikaga, memperkuat dominasi mereka atas provinsi tersebut dan menandai titik tertinggi dalam sejarah Ashina, sebuah era yang penuh dengan prestasi dan pengaruh. Sebagai Shugo, klan Ashina ditugaskan untuk menjaga ketertiban, mengumpulkan pajak, dan memobilisasi pasukan di masa perang. Sebuah tanggung jawab besar yang mereka emban dengan penuh dedikasi. Aizu Ashina menjalankan peran mereka sebagai Shugo dengan tekad yang tak tergoyahkan, memanfaatkan otoritas mereka untuk semakin memperkuat cengkeraman mereka di wilayah tersebut. Memastikan bahwa setiap sudut Aizu berada di bawah kendali mereka. Mereka membangun istana yang tangguh seperti Kastil Kurokawa untuk berfungsi sebagai pusat administrasi dan simbol yang mengesankan dari kekuasaan mereka. Sebuah benteng yang berdiri megah di tengah-tengah wilayah mereka. Benteng-benteng ini, yang secara strategis terletak di tengah medan terjal di wilayah tersebut, berfungsi sebagai pencegah terhadap calon penjajah dan bukti kekuatan militer Ashina,
menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi segala ancaman. Di bawah pemerintahan mereka, Aizu mengalami periode stabilitas dan kemakmuran relatif, sebuah masa di mana rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Klan Ashina, yang sangat menyadari pentingnya perdagangan dan perdagangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pembangunan pertanian dan mempromosikan perdagangan di sepanjang rute penting, memastikan bahwa ekonomi lokal berkembang. Mereka juga berinvestasi dalam proyek infrastruktur, meningkatkan jalan dan jembatan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan manusia di seluruh wilayah kekuasaan mereka, sebuah langkah yang memperkuat konektivitas dan perdagangan. Pemerintahan Aizu Ashina sebagai Shugo menandai zaman keemasan bagi klan tersebut, sebuah era yang dikenang sebagai puncak kejayaan mereka. Pemerintahan mereka, yang dicirikan oleh perpaduan kekuatan militer, kompetensi administratif, dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya, memperkuat warisan mereka sebagai penguasa yang cakap dan adil, sebuah warisan yang bertahan hingga hari ini. Namun, angin perubahan bertiup di seluruh Jepang, dan Aizu Ashina, seperti banyak klan lainnya, akan segera menemukan diri mereka terperangkap dalam pusaran Sengoku Jidai, sebuah era yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik. Munculnya para panglima perang yang ambisius dan fragmentasi otoritas pusat akan mengantarkan era konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, menantang fondasi kekuasaan Ashina dan menguji ketahanan mereka dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat.